Tes, tes cek bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini Allah pertemukan kita kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sehat gak sakit. Nah, semuanya bisa taat, hidup bahagia, panjang umur, kelak wafatnya husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya ibu-ibu yang berada di Majlis Ar-Raudhah sore hari ini. Saya mau ngomong apa juga gak ngerti. Baru nyampe dari Jakarta ya, Yang saya tahu sekarang ini saya pengen duduk, pengen ikut cari ilmu. Ya, itu yang saya tahu. Pengen duduk, pengen ikut cari ilmu. Karena hidupnya manusia ini kalau menyitir lagunya Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Kan begitu ya. Ya cuman itu hidup. Melek, merem, melek, merem, melek, merem. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu apa? Karena yang terjadi di antara bangun tidur sampai tidur lagi, itulah yang sedikit banyak dengan izin Allah Ta'ala menentukan kita itu bahagia dunia, bahagia akhirat, atau sengsara dunia, na'udzubillah min dzalik, dan sengsara akhirat. Nah, kalau kita pengen dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, itu syarat nomor satu adalah sadar diri, ya sadar diri kalau punya Tuhan, sadar diri kalau punya Allah, sadar diri kalau kita ini hanya makhluk, kita ini hanya ciptaan, ora iso apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi punya Allah. La ilaha illallah. Yang ada cuman Allah, yang bisa cuman Allah, yang punya cuman Allah, dan kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalau sadar begitu, hidupnya pasti enak. Kok bisa, Beb? Sadar begitu, hidupnya pasti enak. Contoh, pagi-pagi bangun gak punya uang. Enak atau gak enak? Seperti saya sekarang ini, baru landing dari pesawat, dikabari sama anak-anak, Bib minta maaf, TV-nya kesenggol scaffolding jadi pecah itu pojok itu. Iya, itu enak atau nggak enak itu? Nggak enak ya, nggak enak. Nggak punya duit, nggak enak. Kalau kita merasa nggak punya Tuhan, naudzubillah min dzalik, jadinya nggak enak. Kalau punya Tuhan, punya Allah, ya enak. Kenapa? Begitu nggak punya duit, punya Allah. Nah, yang punya jagat raya siapa? Allah. Yang bisa ngasih rezeki siapa? Allah. Berarti tinggal ngapa? Minta. Allahumma TV pecah. Kan begitu ya. Ya Allah, TV-nya apa? Pecah.
Kesian ibu-ibu yang di pojok sana lihatnya semerawut ya, retak. Allahumma, TV-nya pecah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya minta, Allahumma nggak punya uang, ya Rob berilah uang, minta duit ya Allah. Itu tugas kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah kira-kira dikasih nggak sama Allah? Pasti dikasih. Pasti dikasih. Cuman yo jombo arep-arep. Ya, kamu ngarep ini bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya, jangan kamu tunggu. Yang nunggu-nunggu itu tandanya gak percaya. Nunggu-nunggu itu tandanya ragu. Kalau mau doa itu kabul, syaratnya harus percaya. Yakin. Nah, itu baru sama Allah dikasih betul. Nah, kamu gak yakin kok. Kalau yakin dikasih betul. Nah, yakin itu ciri-cirinya apa? Orang ngarep. Gak nunggu, melanjutkan aktivitas. Gak punya uang, tapi kan ya usaha, ikhtiar. Minta sama Allah, mulai ikhtiar. Melakukan hal-hal yang halal, yang bisa dilakukan. Betul seperti itu? Apapun itu, mau sehat. Ya Rob, saya sakit, beri saya kesehatan, kesembuhan. Mulai melakukan yang bisa dilakukan. Entah minum wedang jahe, entah minum madu, ya, entah minum jeruk. Lakukan yang dilakukan. Allah ngasih enggak? Pasti dikasih. Nah, nomor satu apa yang dikasih buat orang yang percaya sama Allah? Nomor satu apa? Ayo, tahu enggak? Kalau percaya sama Allah, yakin sama Allah, enggak punya duit, angkat tangan. Allahumma beri saya rezeki berlimpah. Nomor satu apa? Karena percaya, hatinya tenang. Pikirannya tenang, gak usah dipikir, udah diurus sama Allah. Tugas saya adalah melanjutkan pekerjaan. Contoh yang paling gampang, tadi dari rumah ke sini, tiba-tiba sampai sini atau ada prosesnya? Ada prosesnya. Prosesnya apa? Ada yang naik sepeda ontel, ya. Ada yang naik motor, ada mungkin yang naik mobil, ada yang mungkin miber. Saya kan miber. Ya. Saya hari ini terbang dari Jakarta ke Solo, betul kan ya? Ada yang terbang, ada prosesnya, betul? Jenengan kenapa kok keluar dari rumah tenang? Bismillahirrahmanirrahim, betul ya? Ya Allah, saya mau keluar, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya saya mau berangkat, ya Rob minta selamat. Gak banyak mikir. Coba kalau orang gak pasrah sama Allah, gak minta sama Allah, kebanyakan mikir, Arab mabur, engko nek pesawat jiglok pi. Gak sido mabur. Ganti naik kereta api. Nah, nanti kalau keretanya relnya anjlok gimana? Ganti naik bis. Nah kalau supirnya ngantuk ketiduran terus gimana? Ganti jalan kaki. Nah, nanti kalau ada orang lamun nabrak saya gimana? Terus mati osisan gitu ya. Urip kok kakean mikir. Itu belum mati sudah mati. Udah nggak bisa hidup. Hidup. Mati itu kan nggak harus istilah mati yang saya maksud, bukan artinya meninggal dunia, tapi tidak merasakan kehidupan. Kenapa? Gak percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau percaya, kalau yakin, selesai masalah. Contohnya ilmu ikan. Itu ikan yang ada di situ, ada ikannya ya, baru 4 ikannya. Cita-cita 50. Biar gropiak gitu asik ya. Baru 4. Ikan yang di situ tuh sak kotak. Sebetulnya dia kalau bergerak ke sana kan kena tembok. Mentok ke sana kena tembok. Ke sana kena tembok. Ke sana kena tembok. Tapi saya nggak pernah lihat ikan itu nabrak tembok. Nggak pernah. Yang ada marani tembok, terus dia cari makanan di
tembok. Gak pernah. Ikan itu terus nabrak, duak, gak pernah. Seumur-umur saya punya kolam itu ya, gak pernah lihat ikannya nabrak tembok. Tembok lah ya, gak pernah. Yang ada mendekati tembok, mengurangi kecepatan, menikmati cari makanan di situ. Entah lumut, entah apa, betul kan ya? Dipepet, muteri lagi, minggir, nggak nabrak tembok. Nah kita ini hidup, ada tembok di depan, mau marani kok. Terus orang mungkin neng kono, nggak mungkin dapat sesuatu di sana. Deketi tembok aja nggak berani. Paham maksud saya tembok? Ada hambatan, ada masalah, ya. Ada batasan, itu nggak berani deketi, ngedohi. Akhirnya hidupnya bagaimana? Ke kanan masalah, ke kiri masalah, maju masalah, mundur masalah. Akhirnya mati ngadeg. Gak bergerak kemana-mana, diem. Percuma saya ke sana nggak akan ada hasilnya. 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 Akhirnya diam saja. Na'udzubillah min dzalik. Kok kalah sama ikan. Sudah sadar dikelilingi tembok, ikan itu masih asyik bergerak, menikmati yang bisa dia nikmati. Muter-muter. Bahkan tempatnya kecil berani loncat-loncat. Cus. Betul ya? Lah kita ini manusia kok tidak bisa menikmati bumi Allah yang gedenya segini. Karena pikirannya dikasih tembok. Gak duit-duit. Pikirannya dikasih tembok. Gak punya uang. Pikirannya dikasih tembok. Ada masalah. Pikirannya dikasih tembok. Aku sakit. Nah sementara kita banyak ketemu orang sakit, bisa menikmati bumi yang indahnya luar biasa. Lah kok yang satu ini sakit, terus sama ngelus dodo, kapan matiku yo? Masya Allah. Ini kan na'udzubillah min dzalik. Lupa lagunya Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Hidup itu ya cuman seperti itu. Dibatasi oleh waktu, tenaga juga dilimit, dibatasi. Nikmatnya mulut juga dibatasi. Semua dikasih batas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yo nikmatono. Simple caranya, nggak punya tinggal minta. Nggak kuat minta tolong. Gampang ya? Ilmunya bayi itu loh. Yang kemarin saya jelaskan waktu pengajian hari Jumat ya. Bayi itu nggak iso ngomong, isonya owe kok yo. Tapi ibu bapaknya kok yo paham ya. Oh, butuh ASI. Paham, betul? Oh, itu buang hajat itu. Entah kecil atau besar. Oh, ngantuk. Ya kan? Ngantuk. Dari owe-oweknya saja paham. Padahal cuman sama. Sak jagat gak ada bayi yang kemarin saya sampaikan. Saya belum pernah ketemu bayi yang nada begini. Ada enggak? Tidak ada. Betul kan ya? Ada enggak bayi? Ada? Tidak ada. Pernah ketemu belum? Belum. Nah ini bayi gerang. Yang ada yang begitu bayi gerang. Loh bayi cuma satu kata, nadanya sak jagat sama. Tapi didengar, yang dengar bisa menghasilkan pemahaman yang beda. Dan nurut sama bayinya. Hebat ya. Betul enggak? Nah Anda ini sama saya gerang seperti ini. Disuruh bengok sama Allah Ta'ala jalu gitu ya. Bisa ngoceh model macam-macam. Bisa ngomong macam-macam. Tambah ngomong orang mungkin. Tidak mungkin. Memang jatahku hidup susah. Ono yang gitu ya. Kita bilang, kamu tuh enggak, memang jatah saya tuh penuh musibah. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bab yang pertama. Bab yang kedua. Asal ngomong aja kok.
Ya juga tidak ngerti yang mau diomongkan apa. Yang penting cari manfaat. Bu, dikasih masalah itu enak atau nggak enak? Nggak enak ya? Nggak enak. Nah, cuman orang yang lagi dalam masalah, itu lagi diberi sesuatu yang enak. Kalau paham. Makanya pahamlah, sehingga nggak perlu diberi masalah. Nah, kadang-kadang dikasih masalah, nggak paham, paham. Akhirnya dikasih masalah terus. Biar apa? Biar akhirnya paham. Biar akhirnya paham. Bisa ngobrol, ya bisa ngobrol sama Allah. Mahal atau murah? Kok murah? Gini loh gini. Maksudnya bukan harganya itu, nilainya. Jenengan bisa ngobrol sama presiden. Istimewa atau enggak istimewa? Istimewa. Jenengan diajak ngobrol sama presiden. Viral atau enggak viral? Viral. Betul kan ya? Diajak ngobrol, disapa sama presiden, maka semua pengen ngerti siapa orang ini. Betul. Nah, jenengan diperintah sama Allah, ngobrol loh mbak aku. Gak digagas Gusti Allahnya. Allahnya gak direken. Allahnya gak dipandang, Allahnya gak dilihat, Allahnya gak dianggap. Ruwet sama dunia, ruwet sama dunia. Dipanggil lagi sama Allah, ngomong mbak aku, ayo bicara sama aku. Sebetulnya yang butuh bicara sama Allah siapa? Siapa kita? Kan sebetulnya nggak pantas ya. Sebetulnya nggak pantas. Karena maha pemurahnya Allah, maha dermawannya Allah, maha penyayangnya Allah. Ngomong sama aku, ngobrol lah sama aku. Kita loh ini ya, kita. Tetap gak paham-paham. Akhirnya sama Allah dipaksa. Berarti Allah kalau maksa ini sayang atau enggak sayang? Sayang atau enggak sayang? Sayang, dipaksa kayak loro panas. Sehari, masih ngandalkan obat penurun panas. Lha wis tak kei dalan paksa kok sing dile ngobat ora aku. Udah aku paksa kok justru yang diajak bicara obat bukan saya. Panasnya dibuat tambah tinggi. 2 hari, 3 hari ke dokter, minum obat, gak waras-waras, baru ngomong Allahumma lah. Kenapa tidak dari kemarin? Allahumma. Nah sekarang ngobrol loh sama aku, ngobrol sama saya, ngobrol sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mulailah hamba ini ngobrol. Berarti lagi dikasih kenikmatan atau bukan kenikmatan? Kenikmatan. Makanya jangan nunggu dikasih sakit, jangan nunggu dikasih masalah, jangan nunggu dikasih ruwet, baru nikmat ngobrol sama Allah. Dari sekarang waktu seneng ngobrol lah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa yang ingat kepada Allah di saat dia bersukaria, maka kalau dia susah, Allah yang ingat sama dia. Paham maksudnya enggak? Nabi Yunus waktu belum masuk perut ikan paus itu ahli sholat, ahli zikir. Ahli sholat, ahli zikir. Masuk perutnya ikan paus, tetap zikir, sama Allah diingat, dijaga di perut ikan paus itu. Jangan sampai satu kulitnya pun kena luka, jangan sampai satu dagingnya pun disenggol oleh giginya ikan paus, jangan sampai kelaparan di dalam perut ikan paus. Dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dijaga? Waktu senang ngobrol sama Allah, maka waktu susah Allah jaga dia. Enak atau enggak enak? Enak. Lah kita waktu senang lali yo, lupa, gak mau ngobrol sama Allah, gak mau cerita sama Allah. Ya Allah alhamdulillah gitu ya, sudah dapat karpet baru misal begitu ya. Karpet baru, alhamdulillah ya Rob, karpetnya bagus, karpetnya enak, alhamdulillah. Kalau waktu senang kita ngobrol, nanti waktu susah TV remuk begitu ya. Jangan khawatir, nanti Allah yang ngurus. Allah yang ngurus, selesai. Ya selesai. Bagaimana kita bisa menimbulkan keyakinan semacam itu? Yo dilatih.
Ya dilatih. Kalau nggak dilatih tidak akan bisa dilatih. Dan sebetulnya kita itu sudah ahli, cuman lali. Sudah ahli, cuman lupa. Makanya perintahnya di Al-Quran, fadzakir, fadzakir, fadzakir. Ingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena orang-orang beriman tuh kalau diingatkan nanti manfaat itu. Kelingan. Kalau bahasa saya, kita lagi amnesia. Lupa ingatan. Nanti kalau diingatkan, begitu ingat jati dirinya, Masya Allah, ya bisa macam-macam. Lah kenapa? Karena sudah pernah. Ya sudah pernah jadi bayi. Udah pernah belum? Sudah pernah jadi bayi. Berarti udah ahli minta. Ahli ngobrol dengan Allah. Tapi lali, lupa caranya. Maka ketika udah gerang, diingatkan sama orang-orang, jalu bingung. Lah piye carane? Caranya minta bagaimana? Kaya bayi. Lah bayi yang jaluk piye? Lah awakmu tau dadi bayi. Bayi kalau minta bagaimana? Kamu kan pernah jadi bayi. Lali. Ya udah diingatkan. Diingatkan bagaimana caranya bayi minta. Bayi kalau minta nggak pernah mikir. Lapar, betul ya? Lah kita lapar, ranti duit. Piye kiko? Mangan opo? Orang duit. Nanti makan apa? Lah mbok angkat tangan, Allahumma beri saya rezeki makan halalan thayyiban. Saya kalau mau parkir mobil di satu tempat, di mall atau di gedung gitu ya, itu ya cari parkir. Tapi nomor satu, Allahumma paringi parkir. Ya Allah, minta parkir yang enak. Mau cari tempat makan di satu kota, di kampung atau apa, ya Allahumma beri tempat makan dan makanan yang enak, yang halal, yang sehat, yang bawa berkah. Minta gitu loh. Ojo rumongso, gak duit. Saya punya duit, bisa berhenti dimanapun saya mau, makan dimanapun saya mau. Nah ini manusia yang lupa diri, kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Allahnya dilupakan. Makanya yang rajin ngobrol sama Allah. Ibu-ibu siap ngobrol sama Allah? Nah nanti kalau udah rajin ngobrol sama Allah, gak perlu ngobrol sama suami. Maksudnya gak perlu ngobrol sama suami bagaimana? Gak usah gersuloh, paham kan? Ya percuma dirimu bilang sama suamimu, Mas, minyaknya habis, minta duit. Percuma. Kalau suaminya memang gak punya duit. Kalau udah tahu suaminya gak punya duit, gak usah diajak bahas duit. Lebih baik lapor sama Allah. Sekalian suaminya dilaporkan. Allahumma, bojoku gak duit. Saya juga gak punya uang ya Rob. Tolong beri kami rezeki. Enak. Jadi ketemu suami gak bahas duit enti. Akhirnya ketemu mumet, hasilnya benjut. Bisa terjadi perkelahian ya. Tapi kalau sudah setel kendo semua, udah tak pasrahkan sama Allah. Ketemu itu lain. Yang dinikmati adalah ngobrol yang enak. Jelas semuanya? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah yang mau ikut burdah besok pagi ya. Insyaallah besok pagi jam 6:30 burdah seperti biasanya, laki perempuan di sini. Nanti kalau aulanya udah nggak cukup, baru saya pindah ke musola. Selama aulanya cukup, akan di sini terus. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafa badrut tamami mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al
مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.